Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, para subscriber subscriber yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita masih dapat bersilaturahim walaupun hanya lewat rumah. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta kita tak lupa senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dan senantiasa kita sampaikan kepada guru kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua seluruh umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Baik semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saudaraku semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta senantiasa bahagia untuk semuanya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sini saya akan sedikit sharing mengenai tentang amalan. Benarkah seorang yang mengamalkan suatu amalan itu akan senantiasa yang namanya mengalami gangguan kejiwaan, dalam arti kata dia akan stres, kemudian dia akan linglung, dan hal yang merasuki dalam tubuhnya itu seperti ada gangguan sehingga di pikirannya itu akan mengganggu terjadinya suatu depresi ataupun gejala kejiwaan. Nah, di sini saya akan sharing kepada saudaraku sekalian bahwasanya kita sebagai seorang manusia tentunya bolehkah kita mengamalkan atau mempelajari suatu keilmuan, baik yang itu diambil dari YouTube, Google, atau dari seorang mursyid, guru sekaligus? Maka jawabannya tentu boleh, saudaraku. Tetapi di sini kita harus jelas mengetahui siapakah yang memberikan amalan atau ijazah tersebut, dan tentunya kita pun harus melihat flashback dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap atau sudah mampu untuk mengamalkan suatu amalan yang kita akan kerjakan? Tentunya di sini menjadi pertanyaan untuk kita sendiri, saudaraku, siap atau tidak? Karena yang namanya seorang itu ibarat kita lapar, ya. Tentunya seorang kalau yang laparnya sungguh sangat lapar, dia akan makan dengan lahap. Tapi
Kalau ia belum lapar, kemudian dia makan sampai kemakaran akhirnya muntah, maka di sini pertanyaannya, saudaraku semua, jangan memaksakan kehendak. Dan tentunya dibalik suatu pekerjaan atau riadah untuk mengamalkan sesuatu, maka tentunya kita harus mengetahui kemampuan yang ada dalam diri kita. Boleh kita mengamalkan suatu amalan apapun, entah itu yang berasal dari Al-Quran, hadis, kemudian dari amalan para ulama, entah itu yang sekarang dikenal asma, izid, selawat, itu boleh, tapi harus kita ketahui dulu, sudah mampukah kita untuk mengamalkannya. Karena setiap dari bacaan-bacaan amalan, baik itu sholawat, asma atau izid, maka itu akan mengandung unsur demi unsur energi yang sangat berbeda sekali. Maka kalau kita seorang pemula, seorang awam yang belum terbiasa misalkan mengamalkan suatu izid, bahwa tiba-tiba kita mengamalkannya, maka akan berbalik di dalam diri kita itu, bukannya baik malah menimbulkan suatu yang buruk. Misalkan tadi kalau kita belum terbiasa makan dengan kenyang, kalau kita maksain maka akan muntah dan akan sakit. Nah sebaliknya, kalau kita sudah biasa step demi step mengamalkannya suatu amal dengan dasar dulu, kemudian menengah, kemudian langsung ke tingkat tinggi ya, maka ini akan tidak mengalami namanya berlebihan atau gejolak muntah dalam diri kita. Nah, bagi saudaraku sekalian yang pemula ataupun baru mengamalkan suatu amalan, maka kita harus senantiasa memperbanyak sholawat dulu, saudaraku. Karena yang namanya sholawat adalah wadah. Seorang kalau sudah memiliki wadah batin dalam dirinya, maka amalan apapun yang masuk ke dalam tubuh seorang, dia senantiasa membaca, melafalkan dalam sehari-hari, maka wadahnya sudah siap berlaku, wadah batin. Tapi kalau saudaraku sekalian belum mempunyai wadah yang kokoh, yang kuat, yang siap, ketika diberikan suatu amalan yang sudah tahu itu dosisnya sangat tinggi, maka itu akan berbalik dalam tubuh kita suatu hal yang negatif. Nah, entah misalkan kita suka marah-marah, atau kita akan merasakan suatu hal yang panas, atau suka depresi, atau suka pusing kepalanya, dan lain-lain. Maka disinilah perlu adanya wadah batin atau kebiasaan kita untuk senantiasa menerima amal tersebut, yaitu dengan sholawat terlebih dahulu, saudaraku. Jangan sampai kita yang belum terbiasa dengan amalan yang belum kita biasakan, yang dasar terlebih dahulu seperti sholawat, kemudian kalimat-kalimat thayyibah, kemudian asma-asma Allah yang mudah kita hafal, yang mudah kita ucapkan, maka ini yang lebih dasar terlebih dahulu kita harus amalkan dan biasakan, karena ini akan jadi wadah
untuk kita semua. Nah, kemudian baru kalau kita sudah terbiasa dengan itu semua, maka kita akan siap dengan amalan yang lainnya, step demi step, entah itu asma, entah itu hizib, ya, ataupun amalan yang lainnya, roti dan sebagainya. Maka perlu kita membentuk ya wadah batin yang ada dalam diri kita sendiri. Saudaraku dimanapun Anda berada, jadi jangan heran ketika banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip yaitu stres ya, ketika mengamalkan suatu amalan. Karena apa? Memang seorang yang baru mengamalkan suatu amalan, terkadang dalam pikirannya itu ia ingin bisa-bisaan. Maka jangan aneh kalau niatnya awalnya itu sudah seperti itu, maka yang akan dia dapatkan ketika suatu amal tersebut dia baca dengan berlebihan dan niatnya sudah seperti tadi, dia ingin bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah, ketika ia gagal tidak bisa dapatkannya, maka yang dia dapatkan yaitu stres. Nah, dan mungkin banyak di antara seorang yang mengamalkan suatu amalan ketika ada keinginan dalam hatinya, bukan karena niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia niatnya yang pertama ingin bisa ini, bisa itu, ya, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ya tadi dia akan mengalami stres, depresi, ya, bahkan gila sebenarnya. Maka jangan aneh. Nah, makanya kita niatkan zikir itu mengamalkan sesuatu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika Allah mengendaki suatu kejadian yang sangat luar biasa yang tidak diduga juga oleh kita, maka itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa menyebut namanya, karena kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, maka dasari dulu fondasi dalam diri kita dengan cara nih kita memperbanyak sholawat, entah itu sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, biasakan. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah kita biasakan baca. Insya Allah dengan memperbanyak sholawat dan kalimat-kalimat thayyibah, maka itu merupakan bentuk wadah batin yang akan bangun di dalam hati kita, diri kita, sehingga kita ingin mengamalkan suatu amalan yang lain yang tentunya harus dengan adanya bimbingan dari seorang mursyid, ataupun kita mengambil dari YouTube ataupun misalkan Google, yang tentunya harus jelas ya amal itu dari mana, maka kita tak jadi masalah untuk diamalkan. Oke saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin itu saja sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.